dengan panggilan Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Nabi Muhammad yang tengok. Nabi Muhammad SAW ya. Dikirain manggil Nabi Muhammad. Ternyata orang itu gak keenakan. Dia bilang, ya Rasulullah, yang saya maksud bukan kau, tapi orang yang ada di belakangmu itu sahabat saya, namanya Abul Qasim. Maka setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, "Sammu bi ismi wa la takannu bi kunyati." Namakan putra-putra kalian dengan nama saya, tapi kunyah Abul Qasim tidak boleh kecuali untuk saya. Maka setelah itu tidak ada lagi yang dipanggil Abul Qasim kecuali Nabi Muhammad SAW. Panggilan Abul Qasim adalah panggilan khususiyah, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada. Bahkan ada pelarangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama yang memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka mengetahui bahwa larangan itu terkadang ada sebabnya. Ketika sebabnya sudah hilang, maka larangannya juga hilang gitu. Tapi orang yang fokus kepada larangan, dia akan katakan, "Gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh." Tetap gak boleh sampai kapanpun. Tapi sebagian ulama mereka yang paham, mereka katakan ini dilarang karena ada iza. Apa iza? Ganggu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW berpindah ke alam yang lain, maka tidak akan ada gangguan. Maka boleh saja seorang menamakan dirinya dengan Abul Qasim. Paham tak? Jadi sebagian orang melarang, sebagian orang lagi melarang karena ada hadisnya. Ya, sebagian lagi mengatakan tidak dilarang. Contohnya penulisan hadis-hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melarang. Baca di dalam kitab-kitab hadis. Nabi Muhammad SAW melarang tulis Al-Quran. Kalau hadisnya saya jangan ditulis. Tidak boleh. Tapi setelah itu para sahabat menulis hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu larangan Nabi Muhammad ada sebabnya. Sebabnya apa? Takut bercampur dengan Al-Quran. Setelah para sahabat memiliki pemahaman dengan uslub Al-Quran, beda. Kita aja baca Al-Quran sama baca hadis sama baca bahasa Arab berasa beda. Oh, ini bukan Al-Quran. Kita yang nggak paham bahasa Arab aja kita ngerasa beda. Ya. Setelah para sahabat mereka memiliki pemahaman di dalam uslub Al-Quran, mereka setelah itu mereka paham bahwa pelarangan ini karena takut bercampur dengan Al-Quran. Maka setelah banyak para penghafal Al-Quran, setelah banyak yang menulis Al-Quran, mereka gak rasa bahwa sungguhnya tidak masalah menulis hadis Rasulullah. Bahkan orang yang pertama kali menulis hadis Nabi Muhammad SAW itu atas perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Beliau adalah Amirul Mu'minin, pemimpinnya umat Islam. Bahkan dikatakan beliau termasuk Al-Khulafa'ur Rasyidin. Walaupun masanya jauh beda. Masanya Umar bin Abdul Aziz jauh. Umar bin Abdul Aziz Ibn Marwan Ibn Al-Hakam. Ini adalah Marwan Ibn Al-Hakam. Al-Hakam ini Ibn Abdul As, sama seperti Sayyidina Uthman Ibn Affan Ibn Abdul As. Uthman Ibn Affan Ibn Abdul As. Artinya Marwan Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz ini masanya jauh setelah sahabat-sahabat Nabi. Beliau seorang tabi'in. Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Khalifah kedua Sayyidina Umar. Khalifah ketiga Sayyidina Uthman. Khalifah keempat Sayyidina Ali. Khalifah kelima Sayyidina Al-Hasan. Kata Rasulullah SAW, khalifah setelah saya, khilafah setelah saya 30 tahun. Setelah dihitung ulama-ulama sejarah, kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kepemimpinan mereka ini kurang beberapa bulan dari 30 tahun. Ketika dipaskan dengan Sayyidina Hasan yang hanya beberapa bulan, maka cukup 30 tahun. Maka mereka mengatakan khilafah 30 tahun, kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, kepemimpinan Sayyidina Umar, kepemimpinan Sayyidina Ali, kepemimpinan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian kepemimpinan Sayyidina Hasan. Setelah itu kerajaan. Siapa yang pertama kali? Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi Muhammad SAW dan ipar Nabi Muhammad SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan ini iparnya Nabi.
Nabi Muhammad memiliki istri bernama Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Itu adalah kakaknya Muawiyah, ya, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu memang sudah ada fitnah. Jadi kalau fitnah antara sahabat, wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nasbitu. Apa yang terjadi kepada sahabat Nabi kita ambil diam aja deh. Kamu salah-salah ngomong, ya, ujung-ujungnya bahaya. Saya sering sekali katakan, kalau misalnya ada air, 9 orang mengatakan bahwa air ini ada racunnya, 1 orang bilang kepada saya airnya nggak ada racun, minum aja aman. Kira-kira saya minum atau saya tidak? Lebih baik saya tinggalkan, saya ambil minum yang lain. Kenapa kita meletakkan diri kita di dalam syubhat? Mau sekali. Mau sekali. Oh, kalau ada yang aneh-aneh, kalau ada yang rame-rame, kalau ada yang seru-seru, ini syubhat. Bisa jadi masalah yang besar untuk agama kita. Tapi kita seru, ikut aja lah, seru. Nah, sahabat, wah saya paham sejarahnya, sahabat ini perang dengan sahabat ini, sahabat. Oh, yang salah ini, yang salah itu, yang ini licik, yang ini fitnah, yang ini dajjal, yang ini. Wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nasbitu. Takut kita, ya, karena kita nggak melihat secara langsung. Kalau kita melihat secara langsung saja, ada kemungkinan kita salah lihat. Benar nggak? Kita melihat langsung, ada kemungkinan kita salah lihat. Apalagi kita dengar dari orang. Apalagi kalau kita dengar dari orang. Orang yang meletakkan dirinya dalam jurang keburukan, dia akan ikut campur. Tapi kalau orang yang ingin selamat, maka dia ambil langkah diam. Kata Ibn Ruslan, wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nasbitu. Apa yang terjadi antara sahabat Nabi Muhammad SAW, kita diam. Ya, kita anggap mereka ini adalah mujtahid semua. Yang salah dapat pahala 1, yang benar dapat pahala 2. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang merasa bahwa sesungguhnya kalau beliau teruskan kepemimpinan maka akan ada perpecahan. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ambil, terserah mau jadi pemimpin, mau jadi apa. Tapi memang beda. Allah Subhanahu wa taala berikan kepemimpinan bagi cucu-cucu Nabi Muhammad SAW di hati manusia. Syi'ta am abait. Kamu mau atau tidak mau, kepemimpinan itu Allah letakkan di dalam hati-hati manusia. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib merelakannya untuk orang lain, tapi Allah jadikan kepemimpinan itu di dalam hati-hati pecinta Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Mau semua orang di dunia ini membenci kepada Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau difitnah, ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, semuanya menjadi musuh-musuh orang-orang yang ada pada zaman itu. Jadi Ahlul Bait, keluarga Nabi itu sudah terbiasa untuk didiskreditkan. Memang Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan teracuni, Sayyidina Husain beliau juga terbunuh, Sayyidina Ali Zainal Abidin dizalimi, Sayyidina Muhammad Al-Baqir dikucilkan, Sayyidina Ja'far As-Sadiq dipenjara, Sayyidina Musa Al-Kadhim dijauhkan dari daerahnya. Terus menerus. Ya, Sayyidina Imam Ahmad Al-Muhajir, ya, dimusuhi, diperangi, semuanya seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa hidup seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka martabah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Sayyidina Hasan bin Ali bin Thalib merelakan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati-hati manusia, ya, kecintaan kepada mereka, wala, ya, kecintaan. Bahkan sebagian di antara mereka merelakan ruh mereka hilang demi, ya, memberikannya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Ali menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menyerahkan kerajaannya kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Yazid kemudian diambil alih oleh putranya Muawiyah. Muawiyah kemudian sebentar memimpin, kemudian diberikan kepada pamannya, ya, paman sepupu.
namanya Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam memberikan kepada putranya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik kepada putranya bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik kemudian diteruskan oleh saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik kemudian diteruskan oleh sepupunya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini punya anak dua. Satu namanya Abdul Malik, satu namanya Abdul Aziz. Ya, biasanya kalau punya anak tuh biasanya namanya nggak beda jauh. Satu Abdul dan satu Abdul juga. Ya. Satu Abdul Malik, satu Abdul Aziz. Paham nggak? Yang satu Abdul Malik, satu Abdul, sama-sama Abdul. Biasanya begitu. Bedanya ujung aja. Ada Hasan, ada Hussein. Ada Abdul Malik, ada Abdul Aziz. Ada Upin, ada Ipin, gitu ya. Ya, jadi Abdul Malik sama Abdul Aziz. Abdul Malik yang pemimpin pertama, Abdul Malik bin Marwan yang terkenal ya. Beliau dari Bani Umayyah yang memiliki kepemimpinan yang begitu luar biasa, membuka beberapa daerah. Beliau orang yang pertama kali menjadikan uang itu jadi kertas. Tadinya sebelumnya dinar dan dirham itu berupa logaman, tapi dia orang yang pertama kali ya menjadikan uang dari kertas. Abdul Malik bin Marwan kemudian ingin menyerahkan kepada adiknya Abdul Aziz, tapi Abdul Aziz itu orang yang lebih dekat kepada ibadah, lebih dekat kepada keilmuan. Ayahnya Umar bin Abdul Aziz, dan Abdul Aziz ini mantunya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi keluarga Sayyidina Umar bin Khattab dari Al-Qasim. Ya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dia memiliki cucu perempuan nikah dengan Abdul Aziz. Sehingga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini katanya nasabnya itu ke Bani Umayyah, tapi perilakunya lebih banyak ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ketegasannya lebih banyak kepada keluarga dari sebelah ibunya. Akhirnya diteruskan oleh putranya Abdul Malik yang bernama Al-Walid. Al-Walid yang juga hebat. Kemudian diteruskan oleh Sulaiman. Sulaiman juga orang hebat. Kemudian setelahnya baru Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang sebenarnya keturunan Bani Umayyah, akan tetapi sifat dan sikapnya lebih banyak kepada keluarga Sayyidina Umar bin Khattab. Keadilannya begitu hebat, luar biasa, sehingga beliau dijuluki juga termasuk Khalifah, Al-Khalifah Umar bin Aziz. Bahkan katanya serigala di zamannya gak mau makan domba. Ya, keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai-sampai serigala gak mau makan domba. Nah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama kali memerintahkan untuk ditulisnya hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, "Uktubu," tulis. Beliau panggil salah seorang di antara pemimpin ulama pada masanya bernama Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Siapa namanya? Ibnu Shihab Az-Zuhri.